Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Bagaimana sudah menonton video kami yang sebelumnya? Jadi gimana? Sudah mempersilahkan karaktermu untuk tumbuh nggak? Dan yang paling penting sudah mempersilahkan dirimu untuk tumbuh nggak? Karena menurut saya salah satu poin menarik ketika kita belajar keaktoran adalah kita bukan cuma berusaha untuk mengenali orang lain, tapi kita berusaha untuk yang paling penting adalah mengenali diri kita sendiri. Dan salah satu cara untuk bisa mengenali diri kita sendiri adalah dengan ikut Aku Aktor rutin. Anjay, bridgingnya bagus. Yang akan kami selenggarakan setiap hari Minggu jam 4 sampai jam 6 sore. Untuk saat ini masih ada di area Jakarta Selatan. Informasi lebih lengkapnya bisa teman-teman lihat di story-nya Aku Aktor. Dan program-program yang lain juga yang mungkin waktu video ini rilis, kami sudah promo satu program eh bulanan ya. Eh agak panjang kelasnya, nggak panjang-panjang banget tapi agak panjang, tapi ya nanti lihat aja lah ya. Oke, dan sekarang kita akan membahas satu hal penting yang masih dari buku The Actor's Mirror. Eh kenapa aku pengen ngebahas banyak hal soal buku ini, The Actor's Mirror ini. Padahal sebenarnya buku ini tuh terhitung baru keluarnya bukunya dan bukan salah satu buku populer atau buku yang jadi rujukan gitu ketika kita ngebahas soal keaktoran tuh jarang. Biasanya buku-buku yang jadi rujukan adalah buku-bukunya Stanislavski, buku-bukunya Adler, ada bukunya Meisner, Strasberg, David Mamet, atau yang agak-agak baru ya buku-bukunya Declan Donnellan gitu. Itu biasanya yang disarankan untuk dibaca tuh itu. Sementara buku The Actor's Mirror nih cukup jarang karena memang baru. Kalau nggak salah baru terbit tuh 2023 apa ya buku ini. Cuman yang bikin saya tertarik untuk membeli dan membaca buku ini adalah karena buku ini sepertinya relevan sama apa yang sedang saya perjuangkan. Sedang kami aku aktor perjuangkan, yaitu metode yang aman untuk aktornya, metode yang aman untuk kesehatan mental aktornya. Saya tentu kami sulit untuk membuat ekosistem. Kita berusaha untuk membuat ekosistem yang aman memang, tapi untuk kami sendiri, aku aktor untuk mengusahakan ekosistem yang aman tuh kan sulit ya karena kami bukan pemangku kebijakannya. Maka yang bisa kami lakukan adalah menyusun sebuah metode yang setidaknya ketika para aktornya melakukan, dia tidak mengancam dirinya gitu. Karena kalau untuk soal ekosistem, buat kami semuanya punya andil, terutama pemangku-pemangku kepentingannya ya, yang orang-orang di atas itulah. Kira-kira begitu kenapa kami mau membahas soal The Actor's Mirror. Mungkin beberapa video ke depan, selama beberapa minggu ke depan kita masih akan ngebahas beberapa poin di buku The Actor's Mirror. Kalau kalian cari tahu bukunya, pengen tahu bukunya kayak gimana, googling aja The Actor's Mirror, kacanya aktor. Oke. Nah, di buku The Actor's Mirror itu si Adam Smith dia yang menuliskannya. Dia ada nulis kita nggak bahas satu bab tertentu karena aku nyomot ini dari kalau nggak salah bab bab 13 atau bab 14 gitu aku lupa. Yang dia ngebahas, dia bilang satu hal penting yang menurutku harus kusampaikan ke teman-teman. Hal itu adalah dia bilang gini, yang pertama ya, dia ada beberapa kata yang dia bilang, tapi aku akan ambil yang pertama dulu. Yang pertama dia bilang gini, acting. Menurut teman-teman acting itu apa? Kita udah sempat punya pembahasan ya soal apa itu acting ya. Di artikelnya Aku Aktor, di websitenya Aku Aktor juga bisa dibaca. Acting itu apa? Dan kita juga sempat bikin videonya. Tapi menurut Declan Donnellan, kok Declan Donnellan sih? Menurut Adam Smith, acting is a compass, not an escape. Jadi acting menurut Adam Smith adalah kompas, bukan sebuah pelarian. Oke, kenapa ini menarik? Kenapa kalimat ini menarik untuk dibahas? Saya dulu kuliah keaktoran. Saya dulu kuliah teater
terus selama 5 tahun saya kuliah keaktoran, ngambil minat utama keaktoran ya. Dan di situ saya sempat memposisikan keaktoran sebagai ruang pelarian. Maksudnya gini, oke kita kita sadari bahwa kita hidup di dunia di mana laki-laki nggak boleh nangis. Oke, kalau laki-laki nangis maka dia cengeng. Kalau dia cengeng, dia dianggap seperti perempuan yang agak aneh sebenarnya. Seolah-olah perempuan lebih rendah dari laki-laki, padahal enggak dong. Aneh lu yang ngomong kayak gitu. Nah, eh karena saya dulu hidup di kondisi yang macam itu bahwa laki-laki tidak boleh menangis dan semacamnya. Ketika saya menjalani seni peran, saya memposisikan seni peran sebagai pelarian atas semua perasaan-perasaanku yang nggak bisa aku sampaikan di realitas, di dunia nyata. Di dunianya band nggak bisa aku sampaikan, itu aku sampaikan di panggung. Yang hasilnya, ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Dan lebih parahnya lagi bukan cuma soal bagus dan enggak ya, lebih ke bohong aja gitu jadinya. Dan aku jadi menggunakan keaktoran sebagai pelarian instead of sebagai yang dibilang sama Adam Smith, kompas. Kompas untuk, ini secara filosofis ya, kompas untuk menemukan diriku, menemukan band, menemukan dirimu sebagai aktor. Jadi ketika dia bilang bahwa acting is a compass, acting adalah kompas, penunjuk, bukan tempat pelarian, aku sepakat. Penunjuk itu bukan hanya untukku, tapi juga untuk penonton. Gimana caranya ketika kamu menjadi karakternya, kamu menunjukkan sesuatu pada penonton, lalu dalam proses kamu menunjukkan sesuatu, kamu menyadarkan pada penonton sesuatu. Sama seperti kompas kan sifatnya. Gitu. Dan kemudian si Adam Smith juga bilang, terus gimana apa namanya cara untuk memposisikan acting sebagai kompas. Dia bilang gini, embody the unspeakable. Bahasa Indonesianya kurang lebih tubuhkan yang nggak terucap. Tubuhkan yang tidak terucap. Menurutku ini pengertian yang menarik untuk silent acting. Silent acting kan acting yang diam aja ya. Kita udah sempat bikin videonya, teman-teman bisa nonton. Silent acting kan diam aja. Melakukan aksi-aksi kecil yang itu bagian dari apa yang sedang terjadi di karakternya, di bagian dalam karakternya, yang dia tidak bisa utarakan. Maka untuk bisa melakukan itu kalian harus embody, kalian harus menubuhkan yang tidak terucap. Maka kalian harus memahami dulu yang tidak terucap. Itu kenapa dalam dalam teori keaktoran yang saya bikin ada 4 tipe pengetahuan. Nah, di tipe pengetahuan yang karakternya nggak tahu, aktornya tahu, disitulah kalian punya data yang dipakai untuk embodying in the character, yang data-data itu adalah the unspeakable, hal yang tidak terucapkan oleh karakternya, hal yang tidak bisa diucapkan, tidak bisa diutarakan oleh karakternya. Dan itu macam-macam, dan itu menarik gitu. Dan ketika kalian bermain di titik itu, secara nggak langsung tuh, eh kalau nggak salah Cate Blanchett tuh pernah bilang gini, orang selalu bilang bahwa di teater tuh kita nggak bisa main zoom in, zoom out. Padahal otak manusia menurut Cate Blanchett dari apa yang dia baca, itu punya kemampuan untuk zoom in, zoom out. Penglihatan kita tuh bisa memilih mana yang mau dia lihat. Misalnya aku lagi lihat kamera nih, aku secara spesifik sedang lihat titik tengah lensanya. Terus aku lagi lihat tulisan kamera di belakangnya. Lalu aku ke bawah ngeliat tulisan tripodnya. Lalu aku ke atas. Dan ketika aku pindah ini, tanpa kalian sadari, kalian sedang fokus pada mataku. Dan ketika kalian sedang fokus pada mataku, kalian lagi zoom in. Gitu. Nah, ketika di panggung, itu bisa kalian lakukan. Kalian harus berusaha untuk embodying the unspeakable. Ketika di film juga sama, dalam setiap proses keaktorannya kalian harus berusaha untuk embodying the unspeakable. Lalu kemudian gimana caranya?
Kan itu jawab pertanyaannya. Gimana caranya embodying the unspeakable? Selain bahwa kalian harus punya data-datanya. Pertama dia bilang ini, si Adam Smith. Training, berlatihlah untuk tetap undeniable, untuk tetap menerima, to inhabit each breath so completely that the audience is forced to come with you. Untuk inhabit tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Untuk menguasai setiap nafas, dalam bahasa gue ya, untuk menguasai setiap nafas sehingga kamu ini bahasanya Adam Smith nih, yang nanti akan aku revisi dikit. Sehingga kamu memaksa penonton seutuhnya untuk ikut bersamamu. Jadi embodying the unspeakable adalah juga salah satu cara untuk, kan gini, acting tuh tujuannya adalah ngajak penonton in a way. Ngajak penonton untuk memahami manusianya, ngajak penonton untuk memahami ceritanya, ngajak penonton untuk menerima pesannya, ngajak penonton untuk melihat dan mempersilahkan kamu untuk masuk ke dalam ruang pikir dan ruang rasa penonton. Dan ya salah satu caranya dengan mengembody itu. Embody itu bukan hanya menubuhkan the unspeakable, tapi juga yang speakable, yang terucap dan yang tidak terucap. Dan buat si Adam Smith, kamu harus tetap berusaha undeniable. Kamu harus tetap berusaha terbuka dan menerima apapun yang sedang terjadi. Kalau di video yang sebelumnya kan kita tuh tidak boleh nge-lock in karakternya karena kita harus membiarkan dan menyisakan ruang surprise dalam setiap permainanmu. Surprise dalam sudut pandang karakternya, bukan dalam sudut pandangmu sebagai aktor. Dan dia juga bilang yang tadi, dia to inhabit each breath so completely that the audience is forced to come with you. Jadi lu tuh maksa penonton untuk ikut lu. Maksa penonton untuk memahami apa yang sedang dirasakan karakternya. Meskipun untuk kalimat forced ini, aku tidak sepenuhnya sepakat sama Adam Smith. Karena pilihan kalimat, pilihan kata tuh penting banget buatku. Force tuh kayak memaksa, force tuh kayak orang gak mau terus dipaksa-paksa gitu. Rasanya kayak akhirnya dengan pilihan kata itu tuh memposisikan kesenian, film, atau teater seperti panggung propaganda, which saya tidak suka. Dan itu kan kayak orde baru ya. Dan itu kenapa aku mengganti force. Aku sepakat dengan konsepsinya, aku sepakat. Tapi pilihan kata force-nya itu atau memaksa itu aku nggak sepakat. Sehingga aku memilih untuk menggantinya dengan kata lain yang menurutku lebih halus, yakni compelled. Compelled tuh kalau di bahasa Indonesia terdorong. Jadi instead of memaksa, somehow kita membuat penonton terdorong untuk memahami pesan-pesannya, terdorong untuk memahami manusianya, terdorong untuk memahami apa yang ada di balik pesan itu, terdorong untuk melihat ke dalam diri mereka apakah yang diucapkan dan dialami karakternya ada padaku atau tidak. Gitu. Paham ya? So, semua yang terjadi itu kan akhirnya seperti bahwa kamu sebagai aktor adalah kompas untuk penontonmu. Kamu adalah penunjuk jalan untuk penontonmu untuk memahami pesan-pesan yang mau disampaikan di film itu atau di panggung itu atau di pertunjukanmu. Kamu adalah kompasnya. Kamu adalah penunjuk jalannya. Kamu bukan tools untuk melarikan diri. Actingmu juga bukan tools untukmu melarikan diri. Itu kenapa saya selalu dan akan terus bilang bahwa acting bukan pelarian. Kalau kalian masih memposisikan acting sebagai pelarian, coba pilih karir yang lain. Kalau kalian masih memposisikan diri sebagai pelarian, memposisikan acting sebagai pelarian, karena pada akhirnya nanti kalau kalian belajar dengan benar, kalian nggak akan bisa lari karena hal pertama yang harus dilakukan dalam seni peran adalah
mengenali dirimu agar kamu nanti bisa percaya dan menerima dirimu. Itu teman-temanku yang tercinta. Kira-kira begitu untuk hari ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan video-video kami sampai video yang ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak jelas, kalau tiba-tiba video ini yang tiba-tiba mampir ke kalian, terus kalian bingung, ngomongin apa sih orang ini sebenarnya? Kalian bisa lihat video-video kami yang lain, atau tulis saja di kolom komentar. Mungkin kita bisa membuat video lagi yang sama. Gak usah takut pertanyaannya sudah pernah dibahas atau enggak. Mungkin bisa jadi kami punya kesadaran baru. Karena ingat, selalu, semua yang saya bilang, semua yang aku aktor bilang saat ini adalah sifatnya sementara. Karena bisa jadi dalam beberapa waktu ke depan kami punya pikiran yang lain. Yang bisa jadi against pikiran yang sekarang kami ucapkan. Kira-kira begitu untuk hari ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Tolong bagikan ke teman-teman jika kalian ngerasa ini adalah konten yang bermanfaat. Terima kasih dan seperti biasa saya Ben Bening menunggu kalian semua di Oscar. Sampai ketemu di video berikutnya. Viva Aktor.